Hello teman ngoprik.id, selamat datang di channel kita, tempat belajar bareng dan ngoprik seru seputar elektronika, DIY, dan Arduino. Di sini kita bakalan bahas cara coding Arduino khusus buat pemula, dengan modal kecil, low budget, tetapi tetap bermanfaat. Kita cukup pakai board Arduino sederhana, dan hasilnya bisa langsung kita lihat di serial monitor. So, siap-siap buat ngoprik bareng, belajar step by step, dan temukan serunya dunia Arduino tanpa ribet dan tanpa keluar banyak biaya. Yuk mulai ngoprek bareng di ngoprek.id. Halo teman-teman, kembali lagi di seri belajar Arduino pemula. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menampilkan teks Hello World di serial monitor. Kali ini kita akan naik level. Kita belajar bareng-bareng, yaitu belajar variabel dan tipe data. Dengan ini kita bisa menampilkan angka, hasil perhitungan, bahkan gabungan teks dan angka. Variabel bisa diibaratkan seperti kotak untuk menyimpan data. Nah, setiap kotak ada jenisnya atau yang disebut tipe data. Misalnya, tipe data integer itu kita isi bilangan bulat. Kemudian untuk float untuk angka pecahan, char untuk satu huruf, dan string untuk teks panjang ya. Oke, sebelum itu kita buka dulu board Arduino-nya atau aplikasi Arduino-nya ya. Nanti teman-teman setelah misalkan sudah dibuka, nah seperti biasa tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita perkecil saja ya. Nah, kita cukup segini aja ya. Teman-teman bisa diikuti langkah-langkahnya di rumah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ya posisi awalnya dikosongkan dulu aja ya, biar nanti teman-teman lebih paham dan mengerti ya. Nah, kita langsung aja ke point setup ya, untuk inisiasi komunikasi antara serial monitornya. Kita tulis point setup seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kurung buka. Kalau misalkan biasa lupa, langsung aja ketikkan kurung tutupnya ya. Nah, di point setup teman-teman bisa tuliskan serial.begin. S-nya besar ya. Kemudian titik begin. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kemudian baud rate-nya teman-teman bisa tulis seperti yang sebelumnya 9600. Kemudian jangan lupa menuliskan ya di akhirnya titik koma. Kalau setelah selesai menuliskan komunikasi antar serial monitornya, teman-teman bisa lanjut ke void loop. Nah, di sini teman-teman isian dari program kita. Jangan lupa untuk membuka kurungnya ya. Nah, di sini teman-teman langsung saja tuliskan tipe data yang ingin digunakan. Misalkan tipe datanya integer ya. Nah, tipe data ini bisa teman-teman kasih nama yang sesuai atau imajinasi teman-teman. Nah, saya akan tuliskan integer atau tipe datanya integer, saya kasih nama angka gitu ya. Nah, saya isikan angka ini bahwa dia sudah ada isinya 10 gitu, karena dia termasuk bilangan bulat ya gitu ya. Saya kasih komentar ya. Ini adalah variabel integer kayak gitu teman-teman. Nah, saya kasih lagi misalkan float ya. Kemudian saya kasih namanya itu desimal gitu. Saya kasih nilai bahwa desimal ini, tipe data float ini, dia mampu untuk menyimpan bilangan desimal. Nah, kayak gitu. Jadi koma-koma itu bisa ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini termasuk kasih komentar juga variabel float. Nah, kayak gitu teman-teman.
Nah, saya rasa cukup dulu. Nah, nanti kita tambahkan lagi aja ya. Di sini saya tuliskan untuk menampilkan di serial monitornya, tulis serial dot print, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian teman-teman langsung di sini kasih tanda titik kutip 2 ya, bahwa angka. Nah, ini angka ini atau saya tampilkan nilai angka gitu ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, ini serial print ini menampilkan tulisan tampilkan nilai angka kayak gitu. Terus kasih kurung, jangan lupa titik koma. Untuk memunculkan nilai angka 10 ini, teman-teman ketik lagi serial.print. Nah, kayak gitu ya. Cuman biar nanti nilainya ke bawah, jadi teman-teman kasih ln di sana. Titik koma, ya, kurung buka. Nah, terus teman-teman langsung aja di sana tulis angka. Nah, kayak gini. Angka yang ini ya itu menunjukkan bahwa rumus atau variabel tipe data yang dikasih nama angka ini akan menunjukkan nilai angka 10 ini ya. Biar enggak teman-teman pusing, teman-teman nanti lihat aja ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, terus saya panggil atau cara cepatnya kita copy paste aja, tampilkan nilai dari desimal. Nah, ini kita ganti desimal kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ganti juga desimal kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, teman-teman ini sudah bisa lanjut ke verifikasi untuk ngecek bahwa program itu benar atau salah. Nah, sehingga teman-teman di sini bisa lihat di compiling sketch-nya ini ya, tuh. Di compiling sketch ini teman-teman ada tulisan don't compiling, berarti benar. Nah, setelah itu teman-teman koneksikan dulu seperti biasa karena Arduino itu harus koneksi yang tahan dan sebagainya. Jadi koneksikan dulu modul Arduino Nano yang dimiliki teman-teman. Kemudian setting, jangan lupa di sini ya. Nah, pilih prosesornya itu di Atmega 328P karena karena tipe dari Arduino yang saya miliki dia supportnya di situ. Kemudian teman-teman jangan lupa juga di tools masuk ke port. Nah, di sini ada tulisan COM. Teman-teman tinggal klik sampai nanti terlihat di sini ada centangnya atau titik. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa udah terkomunikasikan. Setelah itu, teman-teman sudah bisa lanjut untuk diupload. Ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Tunggu dulu beberapa detik ya sampai nanti muncul down compiling dan down uploading. Nah, kalau misalkan ini udah tulisan upload, berarti udah di-upload. Nah, sekarang udah selesai down uploading. Teman-teman bisa buka serial monitornya di klik saja di bawah dari simbol X ada simbol kaca pembesar. Kalian teman-teman bisa klik sampai muncul nanti di sini tuh ya. Nah, di sini tampilnya seperti itu. Ini udah koneksi di baud rate-nya ya, baud rate 9600. Kalau misalnya teman-teman kasih baud rate-nya yang tidak sama dengan ini nih, saya geser dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman baud rate-nya nggak sama dengan serial 9600, maka nanti nih saya buktikan di 9600 ini baud rate-nya kita gantikan. Maka tuh nggak ada tuh ya. Tampilannya itu malah tanda tanya yang nggak jelas itu. Kemudian ya tampilnya ke pinggir gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen sesuai di tampilannya, teman-teman harus memilih baud rate yang sama. Jadi frekuensinya itu sama ya, antara 9600 dengan serial monitornya sama juga 9600 kayak gitu teman-teman. Nah, ini saya nampilkan kayak gini, kenapa? Karena tidak ada jeda
bahwa nilai yang ditampilkan itu dia per detiknya gitu. Jadi per detiknya dia menampilkan data seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau, nah kita ketik di sini delay ya. Teman-teman kasih delay, misalkan kita kasih dalam satuan detik, jadi tulis 1000 ya, kayak gini. Teman-teman kalau misalkan udah di verifikasi, kemudian tinggal diupload lagi. Atau teman-teman bisa langsung kalau sudah yakin langsung aja diupload. Nanti teman-teman bisa melihat di sana ya bahwa tampilannya langsung muncul di sini kayak gitu teman-teman ya. Nah ini saya biar udah di sini aja ya, kayak gitu teman-teman. Nah ini masih proses uploading tuh ya, masih proses uploading. Teman-teman tunggu aja ya sampai uploadnya tuh selesai gitu. Kalau nanti udah selesai, nanti teman-teman bisa fokus lagi kepada serial monitor yang ada ditampil di sini namanya COM ya. Ada tulisannya COM 5 karena hubungannya dia di COM 5 kayak gitu. Nah, kalau lama nih teman-teman ya, biasanya itu ada beberapa faktor. Kalau lama loadingnya kayak gini, muter terus ya. Ada yang memang si verifikasinya salah, kemudian ada yang memang perlu dicabut colok lagi. Jadi si board Arduino secara hardware-nya itu harus dicabut. Nah, kemudian dicolok lagi. Kalau saya buktikan, nah pas dicabut nanti ada error opening serial port COM. Nah, kayak gini. Teman-teman jangan khawatir, colokan lagi aja. Kemudian teman-teman setting di sini di tools, kemudian dilihat COM-nya udah koneksi, Atmega-nya juga Atmega 328P yang memang compatible ya. Jadi teman-teman tinggal langsung aja di upload lagi atau di-upload ulang. Nanti setelah di-upload ulang, teman-teman nunggu lagi ya kayak tadi tuh ya, lain nuhnya tuh, lihat teman-teman ini udah nampil seperti tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan, teman-teman jangan khawatir, tinggal cabut colok lagi aja. Nah ini saya sudah menunjukkan hasil dari tipe data integer dan float ya. Nah saya tambahkan lagi nih teman-teman di sini di bawah dari float saya tambahkan lagi tipe data char. Nah, char ini ya dia tipe data yang menampilkan karakter, cuman karakternya satu karakter gitu. Nah, saya mau menampilkan huruf A, misalkan ya. Nah, saya kasih nama dulu tipe datanya itu huruf gitu. Misalkan ini huruf, tipe datanya sama dengan A. Karena karakter dia dan satu karakter, jadi harus ada syaratnya dikasih tanda kutip. Tanda kutipnya satu. Nah, misalkan A kayak gitu. Kemudian titik komanya jangan lupa. Ya. Nah, sekalian nih bedain karakter sama string. Jadi kalau misalkan string, teman-teman tulisannya kayak gini. Nah, bedanya kalau string sama char, kalau char itu satu karakter, kalau string itu satu kata. Jadi teman-teman bisa menamakan string ini dengan tipe data nama bebas, teman-teman. Nah, saya mau kasih nama di sini teks misalkan ya. Nah, bedanya kalau misalkan yang satu karakter itu harus satu kutipnya. Nah, kalau teks harus dua. Nah, misalkan saya kasih nama di sini ngoprek ya, ngoprek.id gitu ya. Sorry. Nah, kayak ini. Nah, ini udah satu karakter. Nah, tinggal di bawahnya aja nih. Kita copy paste aja biar cepet ya, teman-teman. Copy paste 222. Nah, ini yang ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang ketiga programnya, ini kan desimal tuh. Kita panggil yang ketiganya berarti huruf gitu ya. Nah di sini kita tinggal ganti lagi huruf gitu ya, tinggal panggil aja, tulis huruf. Nah kayak gitu. Nah di sini kan saya kasih nama di si teks ya.
bisa kasih teks. Nah, di sini kasih teks juga. Karena kan namanya teks gitu ya. Nama variabelnya teks. Menggunakan tipe data string kayak gitu ya, teman-teman. Kita tulis teks kayak gitu. Kemudian langsung aja diupload, teman-teman jangan khawatir karena udah diverifikasi. Nah, di sini ada yang salah katanya. Oh ya, tuh saya kan juga saya juga lupa tuh. Di sini saya ada yang salah apa ya, titik koma. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan salah kayak saya troubleshootingnya, terus errornya, teman-teman tinggal dilihat di sini ada keterangan expect. Nah, expect or before serial tuh. Maksudnya ada tanda simbol yang di sebelum serial ini ya, yang kan ini diwarnain pink ya, ada yang salah katanya di sini. Nah, ini yang saya tadi lewat gitu. Kalau udah selesai, mau teman-teman verifikasi dulu atau langsung diupload karena yakin, langsung aja dihajar ya. Upload teman-teman, sampai tunggu di sini ada down uploading. Kalau misalkan teman-teman lihat tuh ya, di sini ada ya perbedaannya. Kita tambah kayaknya terlalu ini ya, kita kasih 3 detik ya biar agak lama. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi perubahannya ketika di-upload. Ya, oh, ada yang salah lagi tuh katanya teman-teman. Error uploading katanya tuh. Nah, jadi ini masih menampilkan yang sama ya. Kita coba verifikasi dulu nih. Ada apa? Tuh, ini double compiling tuh ternyata tapi. Nah, kita coba lagi verifikasi dan upload. Ini ada apa nih? Berhasil nggak? Ini ada yang salah katanya teman-teman ya. Di sini ada yang salah. An error uploading sketch. Nah, gitu teman-teman. Ada yang salah di sketchnya. Oke, ini bukan masalah teman-teman salah programnya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih. Kita teliti lagi ya. Nah, di sini kita lihat ada apa nih yang beda gitu ya. Di sini STK 10. Oke. Di sketchnya nah oke. Berarti di sini nih. Ya teman-teman, sebenarnya ini kalau misalkan kita kasih ngoprel, oh ini ngoprel ya. Kita ngoprek ID aja nih, ngoprek ID gitu ya. Sebenarnya untuk titik nggak ngaruh, tapi kita coba dulu titiknya dihapus ya. Apakah memang berpengaruh? Kalau berpengaruh, oh berarti memang titiknya berpengaruh tuh teman-teman. Kalau masih kene warnanya orange, berarti nggak ngaruh. Kayak gitu teman-teman. Ini ketika tadi dikasih delay 3000, dia nggak mau ya. Tapi kalau 1000 dia mau gitu. Kita kasih coba 2000. Oke. Jadi masih tetap kayak gitu ya. Jadi tadi berhasil, sekarang enggak. Nah, kita coba gini teman-teman. Ya, ini memang di trial and error atau program belajar coding itu kayak gini. Kita jangan khawatir, di copy aja. Ctrl Alt ya, Ctrl C, kemudian kita bikin sketch baru ya. Nah, ini bikin sketch baru, teman-teman bisa langsung copy paste ya program yang tadi. Nah, ini tinggal di close. Nah, itu biasanya metode yang saya lakukan kalau misalkan programnya nggak sesuai ya. Kemudian kita, nah di sini ada meminta untuk di save atau enggak. Nah, saya save aja dulu ya. Nah, saya save di sini, oh enggak, jangan kita save-nya di download aja ya, di file download.
Kita masuk di file download. Di sini ini ya. Nah, di desktop aja lah, biar apa? Nih, kasih judul coding 2 aja ya. Coding 2. Save. Nah, ini udah di save. Dia Nah, masih ngeverifikasi ya. Nah, dan profiling. Nah, kita coba lihat di sini boardnya. Nah, masih tetap ya, karena nggak dicabut. Kita klik upload. Nih, tuh kan down uploading ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kan tadi rubah 1 jadi 3. Nggak bisa dirubah jadi 2. Ini bisa. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ya nah ini kita lihat dulu aja di serial monitor. Jadi jaraknya per 2 detik tuh ya. Tuh lihat ya. Jadi tampilkan nilai angkanya 10 bener kan? Nah, kita tambah lagi biar agak lama ya. Kita tambah 10.000. Kalau 10.000 berarti 10 detik, teman-teman. Jadi nampilnya itu per 10 detik. Lama kan? Gitu kalau misalkan apa? Nah, ini tuh. Jadi teman-teman tampilkan nilai angka 10. Nah, nilai angkanya kan 10 tuh. Ya. Ini nilai angkanya ini, ya. Nah, teman-teman bisa ganti angkanya yang di sini gitu ya. Angkanya misalkan teman-teman mau jadi 20. 20. Kemudian di sini nilai angkanya di sini ya 314 misalkan ya. Sekarang menjadi 2,25 misalkan kayak gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya nggak ngaruh titiknya, jadi ngoprek.id jadi bisa ya. Nah, saya upload lagi. Oh, sorry. Nah, sorry teman-teman, saya lupa. Jadi untuk desimal di sini yang koma-koma buat program di codingnya itu harus titik gitu ya. Jadi bukan koma tapi titik. Nah, titik itu dianggap koma gitu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan ngerasa sulit ya, enggak. Yang penting teman-teman mau belajar, mau melakukan prosesnya trial and error, ya. Nah, di sini saya buat 4 variabel angka ya, teman-teman. Jadi dari mulai variabel tipe data integer, float, kemudian char dan string. Teman-teman udah belajar bareng-bareng sama saya tentang tipe data dan variabelnya. Gitu. Nah, itu kita tadi coba untuk satu persatu ya. Sorry, saya ngasih contohnya 2, tapi saya jelaskan satu-satu. Ya. Nah, buat teman-teman ya bisa ganti ya, atau misalkan nyoba berubah-ubah nih nilai-nilainya ya, kayak saya tadi. Boleh teman-teman kalau mau request untuk minggu depan belajar tentang apa lagi, tentang program pemula, boleh request di komen aja ya. Jadi hasilnya kita bisa lihat masing-masing variabel di tipe data ini di serial monitor. Nah, buat teman-teman yang mau nih teman-teman request boleh ya, mau kelanjutan dari tipe data boleh tinggal di komen aja ya. Oke, Oke, sekarang kalian sudah kenal dengan variabel ya, teman-teman, dan tipe datanya gitu. Di next berikutnya saya tunggu komen-komennya teman-teman untuk belajar lanjutnya. Dengan itu kita bisa bikin hal-hal yang baru di serial monitor ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan komen supaya nggak ketinggalan di channel kita ngoprek.id, belajar bareng tentang elektronika, DIY, dan yang lain-lainnya juga. Ya, untuk hari ini dicukupkan dulu. Bye-bye.